Alasan terdakwa sopan selama persidangan kerap kita dengar sebagai alasan hakim memberikan keringanan vonis hukuman terdakwa. Apakah dapat menjadi alasan sehingga mengurangi atau dianggap bahkan mencederai keadilan? Kami bahas bersama pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Tiffany, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, jadi kita sering mendengar alasan hakim mempertimbangkan sopan sehingga memberikan keringanan vonis atau hukuman. Jadi sebenarnya apa sih alasan sopan ini? Bagaimana kemudian posisinya dalam sistem hukum di Indonesia sendiri? Ya, dalam banyak putusan Mahkamah Agung memang selalu mengutip pasti ada alasan meringankan yang itu diarahkan pada misalnya perilaku sopan si terdakwa selama mengikuti proses persidangan. Tapi begini Mbak Tiffany, kita mau berdiskusi lah atau bertanya juga nih ke semua yang mendengarkan siaran CNN pada malam ini ya. Apakah kemudian tindakan sopan santun itu kewajiban hukum atau bukan? Saya rasa itu pasti kewajiban hukum dan semua orang yang menjadi terdakwa pasti akan berusaha untuk memenuhi kualifikasi tadi. Itu menjadi sopan. Nah, kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan khususnya korupsi di kasus ini, apakah itu juga sopan atau tidak? Jadi jangan sampai ada kemalasan. Memang benar ada alasan memberatkan dan meringankan, tapi carilah sesuai fakta. Kalau memang ternyata tidak ada, apakah harus diada-adakan? Nah, jangan-jangan ini karena tidak ada, kemudian diada-adakan, kan begitu. Sehingga memenuhi kualifikasi tadi. Padahal yang harus digali adalah fakta persidangannya, Mbak, agar kebenaran materialnya terungkap. Jadi menurut saya, mari kita memutus mata rantai hal-hal yang sebenarnya berlaku dia berjalan dalam ranah praktik, tapi mungkin bisa dikoreksi. Ini bukan suatu yang haram untuk dikoreksi menurut saya, dan bahkan perlu dikoreksi agar menggali pembuktiannya itu benar-benar terlaksana. Bukan hanya asal copy paste lah, copy paste kata orangnya. Apa yang kemudian jadi selama ini putusannya demikian ya dilakukan. Jangan-jangan praktik yang kita lakukan itu tidak menggali nilai-nilai keadilan substantifnya. Maka perlukah itu dirubah ya? Menurut saya fardu ain, wajib sekali untuk diubah. Bukan lagi sunnah, bukan sesuatu yang ada pilihan, tapi memang wajib untuk diubah. Nah, mindset semacam ini yang kita harapkan ya, bukan kemudian seakan-akan kalau ada pandangan yang berbeda, kemudian dianggap menyerang institusi, kemudian menganggap bahwa ini hanya mencoba menjatuhkan citra dan kemudian pihak yang diberikan masukan tadi berusaha untuk menutup-nutupi. Saya rasa itu harus diakui lah. Coba kita lakukan penelitian. Hampir semua putusan itu mencantumkan hal-hal semacam itu, apalagi di tindak pidana korupsi mungkin. Oke. Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya, hemat saya sudah tidak pas lagi karena itu memang kewajiban hukum. Jadi kalau kewajiban dia tidak melakukan malah salah, Oke. gitu kan? Oke, Bukan karena pada dianggap dasarnya semua orang pasti akan berlaku dan bertindak sopan di persidangan, ya kan? Pak Heri, artinya begini, kalau tadi Anda sampaikan ada yang perlu diubah. Kalau Mahkamah Agung menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hakim memberikan keringanan hukuman itu sudah sesuai dengan ketentuan dari KUHP, sehingga perlu ada revisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP terkait dengan bagaimana penerapan quote-unquote sopan tersebut. Itukah memang yang menjadi solusi? Itukah memang harus diubah? Begini Mbak, kalau nawaitunya ingin mengubah, saya rasa terlalu panjang kita bicara tentang perubahan KUHP. Perubahan KUHP itu tidak akan satu malam ini selesai Mbak. Kalaupun Betul. hari ini wakil rakyat kita sepakat untuk mengubah KUHP. Jadi ini menurut saya malah jawaban ngeles dalam tanda petik ya, yang menurut saya sebaiknya tidak perlu disampaikan ke publik lah. Ini kelihatan sekali bahwa ada a priori cara untuk melihat sebuah kritikan dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Memang itu benar, siapa yang bisa membantah bahwa revisi KUHP-nya. Tapi kan KUHP ini dalam tanda petik ya Mbak, mohon maaf ini kan kitab suci. Nah, sesuatu yang dalam tanda petik kitab suci hukum acara, itu dia tidak akan mengatur secara teknis. Tetap perlu aturan teknis di bawahnya, apakah perma, perja, perpol di setiap instansi para penegak hukum. Dan itu tidak akan terjadi satu malam. Menurut saya, memang tidak juga diatur. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah alasan meringankan itu harus mencantumkan nilai sopan di dalamnya? Kan tidak ada juga. Mari kita berdebat secara KUHP Undang-Undang 8 1981. Saya tidak pernah
menemukan ada kata sopan itu harus jadi alasan memperingan. Jadi tadi yang saya katakan, kalaulah itu sebagai salah satu dalil, mari kita mulai sekarang tuh tidak hanya mendasarkan pada dalil tersebut gitu. Dalil yang sebenarnya juga bisa menyakiti